Sofia tersenyum tipis. Aku sudah memikirkan itu, Ayah. Aku ingin meminta satu hal dari kalian. Tolong, jangan membahas perselingkuhan Robin dan Vanessa di depan mereka. Biar aku sendiri yang memberitahu mereka, pada waktu yang tepat. Leta tampak ragu. Tapi Sofia, mereka harus tahu siapa ayah mereka yang sebenarnya. 4. Sofia mengangguk. Aku tahu, Bu. Tapi aku ingin melakukannya dengan caraku. Aku ingin mereka mendengar langsung dariku, bukan dari orang lain. Dan saat ini, mereka lebih memihak Vanessa, jadi mungkin mereka tidak akan percaya padaku. Doni mengangguk pelan. Baiklah. Kami akan menghormati keinginanmu. Leta masih terlihat khawatir, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Sofia bisa merasakan ketegangan di antara mereka, tapi setidaknya kali ini ia tahu bahwa orang tuanya mendukungnya. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pesanan mereka. Percakapan mulai mengarah ke hal-hal lain. Setelah berbincang panjang dengan kedua orang tuanya, Sofia akhirnya berpamitan. La melihat raut kekhawatiran di wajah Doni dan Leta, tapi juga ada kepercayaan bahwa putri mereka bisa menghadapi semuanya. 1. Sofia, kau yakin tidak mau tinggal di rumah? Rumah ini selalu terbuka untukmu. Ujar Leta dengan lembut. Doni menambahkan, kami hanya ingin memastikan kau tidak kesepian, nak. Setelah 20 tahun menjalani pernikahan, tiba-tiba hidup sendiri bukan hal yang mudah. Sofia tersenyum tipis, ada kehangatan di hatinya karena perhatian mereka. Tapi ia menggeleng pelan. Terima kasih, Ayah, Ibu. Aku menghargai tawaran kalian, tapi aku ingin menjalani hidupku sendiri. Aku ingin belajar mandiri dan fokus membangun bisnisku. Leta masih terlihat ragu. Tapi, Sofia. Bu, aku baik-baik saja, potong Sofia dengan lembut. Aku sudah memiliki apartemen sendiri, bisnis kecil yang mulai 60. Berkembang, dan Rena yang selalu mendukungku. Aku tidak akan kesepian. Doni menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah. Jika itu keputusanmu, kami tidak akan memaksamu. Tapi berjanjilah satu hal. Sofia menatap ayahnya. Apa itu, Ayah? Jika kau mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk datang pada kami. Kau tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Sofia tersenyum hangat. Aku janji, Ayah. Setelah berbagi pelukan dengan kedua orang tuanya, Sofia akhirnya melangkah keluar dari restoran. Angin sore menerpa wajahnya, membawa perasaan lega dan tekad baru. 61. 18. Hari yang dinantikan Sofia akhirnya tiba. Hari ini adalah sidang putusan perceraiannya dengan Robin. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang tidak bahagia, akhirnya Sofia akan benar-benar terbebas. La mengenakan setelan semi-formal hasil desain dan jahitannya sendiri blazer berpotongan elegan dengan celana panjang yang membuatnya terlihat anggun namun tetap berwibawa. Riasannya sederhana, tetapi cukup untuk menonjolkan aura percaya diri dan kecantikannya yang selama ini tersembunyi. Dengan langkah tenang, Sofia mengendarai mobilnya menuju pengadilan agama. Setiap detik perjalanan, ia merasakan dadanya semakin ringan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi ketakutan. Hanya ada keyakinan bahwa ini adalah awal baru baginya. Saat tiba di depan gedung pengadilan, Sofia melihat Robin, Vanessa, dan Saskia sudah berada di sana. 1. Saskia, yang pertama kali menyadari kedatangan Sofia, langsung berdiri dengan wajah penuh amarah. La ingin segera memaki Sofia, tapi tiba-tiba kata-katanya tertahan. Matanya menatap tajam ke arah pakaian yang dikenakan Sofia. Robin, yang awalnya bersikap acuh, ikut menoleh. Saat matanya menangkap sosok Sofia, ia tertegun. Wanita yang dulu selalu terlihat lelah, lusuh, dan penuh beban, kini berubah total. Wajahnya tampak lebih segar, postur tubuhnya lebih tegap,
dan sorkot matanya lebih tajam. Seakan waktu telah berputar kembali, Sofia yang berdiri di hadapannya ini terlihat seperti wanita berusia 25 tahun. Vanessa, yang memperhatikan ekspresi Robin, langsung berdeham keras. Wajahnya menyiratkan kecemburuan dan kegelisahan. Ehim. Robin tersadar dari lamunannya, begitu juga dengan Saskia. Dengan sikap arogan, Saskia menunjuk Sofia dan berkata, "Jangan sampai kau menyesal, Sofia. Setelah ini, jangan coba-coba kembali ke rumah kami dengan tangisan dan penyesalan." Robin menyusul, "Kau pikir bisa hidup lebih baik tanpa aku? Percayalah, kau akan datang merangkak suatu hari nanti." 3. Sofia tetap diam. Senyum tipis terukir di wajahnya. Sofia tidak tertarik membalas ucapan mereka. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang-orang yang tidak pernah melihat nilai dirinya. Namun, Vanessa hanya diam. Matanya menelusuri pakaian yang dikenakan Sofia, merasa heran sekaligus kesal. Dari mana Sofia mendapatkan pakaian sebagus ini? Pikirnya. Apa dia mulai menggoda pria kaya di luar sana? Tapi siapa yang mau dengan wanita tua sepertinya? 3. Namun, yang tidak Vanessa ketahui adalah pakaian itu adalah hasil jahitan tangan Sofia sendiri, buah dari kerja keras. 62. Dan dedikasinya dalam merintis bisnisnya sendiri. Di tengah suasana menegang itu, tiba-tiba suara familiar terdengar. "Sofia, ayo masuk." Itu Rena, sahabat sekaligus pengacaranya. La berjalan mendekat dengan ekspresi tajam dan menyindir. Saat melewati Robin, Saskia, dan Vanessa, Rena menatap mereka sekilas dan tersenyum sinis. "Hati-hati, jangan sampai kalian yang menyesal nantinya," ucapnya sambil menggandeng tangan Sofia. Sofia hanya tersenyum tipis lalu melangkah dengan percaya diri masuk ke ruang persidangan. Hari ini, Sofia akan menutup babak kelam dalam hidupnya. Dan setelah ini, ia akan memulai babak baru yang lebih indah, tanpa Robin, tanpa keluarga Rahardian, dan tanpa bayangan masa lalu. Ruangan pengadilan dipenuhi keheningan yang tegang. Sofia duduk dengan tenang di kursinya, sementara Robin, Vanessa, dan Saskia berada di sisi lain. Hakim membuka sidang dan mulai membacakan tuntutan. Setelah meninjau seluruh bukti yang telah diserahkan, termasuk rekaman dan foto-foto perselingkuhan antara tergugat, Robin Rahardian, dengan Vanessa Kusuma. Suasana berubah. Robin mengepalkan tangannya, Vanessa menunduk gelisah, dan Saskia mulai menunjukkan ekspresi tidak terima. Maka pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Sofia Amara, dikabulkan sepenuhnya. Sofia menghembuskan napas lega. Akhirnya semua ini akan berakhir. Namun, tiba-tiba suara teriakan nyaring menggema di ruang sidang. "Tidak, ini semua fitnah. Putraku tidak mungkin selingkuh." Semua orang menoleh. Saskia berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam, matanya menatap marah ke arah hakim dan Sofia. "Putraku adalah seorang dosen terhormat. Mana mungkin dia melakukan hal menjikan seperti itu? Ini semua rekayasa wanita itu. Sofia sengaja menjebak putraku." Saskia menunjuk lurus ke arah Sofia, matanya penuh kebencian. 1. Sofia tetap diam, tatapannya datar dan dingin. Sementara itu, Rena menggeleng tidak percaya, lalu menatap Saskia dengan tatapan tajam dan sinis. "Nyonya Saskia, jika Anda ingin membantah, sebaiknya dengan bukti. Namun sayang sekali, semua bukti perselingkuhan Robin sudah sangat jelas. Bahkan Robin sendiri tidak menyangkal, jadi mengapa Anda begitu ngotot?" 63. Ucap Rena dengan nada tajam. Hakim mengetuk palu, "Silakan tenang, jika ada interupsi lagi, kami akan mengeluarkan pihak yang membuat keributan." Namun Saskia tidak peduli. La semakin histeris. "Tidak, tidak mungkin.
Sofia pasti yang sudah mengatur semua ini. Kau wanita jahat. Kau ingin menghancurkan keluargaku. Kau memang perempuan tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih. Saskia melangkah maju dengan agresif, masih menunjuk-nunjuk Sofia. Dua petugas keamanan segera mendekat. Nyonya, harap keluar dari ruangan ini. Aku tidak mau. Aku tidak terima. Sofia, kau. Saskia mencoba melawan, tetapi petugas dengan sigap mengangkat lengannya dan membawanya keluar dari ruang sidang. Saat diseret keluar, ia masih terus berteriak. Sofia, kau akan menyesal. Kau akan menderita tanpa anak-anakmu. Lihat saja, lihat saja. Aku akan membuat anak-anakmu semakin membencimu. Teriakan Saskia Sen makin sayup-sayup terdengar dari luar ruang sidang. Setelah suasana kembali tenang, hakim melanjutkan pembacaan putusan. Dengan demikian, pernikahan antara penggugat, Sofia Amara, dan tergugat, Robin Rahardian, dinyatakan telah berakhir secara hukum. Keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. 23. Tok, tok, tok. Palu diketuk. Sidang resmi berakhir. Sofia menutup matanya sejenak, menghembuskan napas panjang. Akhirnya, statusnya sebagai istri Robin telah berakhir. Dari sudut matanya, Sofia melihat Robin menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Vanessa di sampingnya menunduk, entah merasa bersalah atau takut. Sofia tidak peduli lagi. Ini adalah akhir dari kisah mereka dan awal dari kebebasannya. Tanpa menoleh ke belakang, Sofia bangkit berdiri dan keluar dari ruang sidang dengan langkah anggun dan percaya diri. Saat Sofia hendak melangkah keluar dari gedung pengadilan, langkahnya terhenti ketika mendengar suara langkah. 64. Tergesa-gesa mendekatinya. Sofia, tunggu. Sofia berhenti sejenak, lalu menoleh perlahan. Robin berdiri di belakangnya, wajahnya penuh kecemasan. Vanessa tidak terlihat di dekatnya, kemungkinan masih di dalam ruang sidang bersama Saskia yang masih belum bisa menerima kenyataan. Apa lagi? Tanya Sofia dingin, menatap mantan suaminya tanpa emosi. Robin menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara rendah. Aku hanya ingin memastikan satu hal. Kau tidak akan menyebarkan video itu, kan? Aku sudah tidak mempersulit proses perceraian ini, jadi kita impas. Sofia menaikkan alisnya sedikit, lalu tersenyum tipis, bukan senyuman bahagia, melainkan senyuman penuh arti. Aku tidak tertarik menyebarkan video itu, Robin. Robin terlihat sedikit lega, tetapi Sofia belum selesai. Selama kalian tidak menggangguku lagi, aku tidak akan melakukan apapun. Jadi, jangan pernah muncul di hadapanku lagi, jangan coba-coba menyentuh hidupku, dan jangan berani mengusik kebebasanku. 2. Nada suara Sofia tenang, tetapi ada ketegasan yang tajam di dalamnya. Robin terdiam. Lah tahu, Sofia bukan lagi wanita yang dulu selalu berusaha mendapatkan cintanya. Wanita di hadapannya kini adalah Sofia yang berbeda, yang tidak bisa dipermainkan lagi. Baiklah. Robin akhirnya berkata, meskipun wajahnya terlihat tidak puas. Sofia tersenyum sinis lalu berbalik pergi, langkahnya penuh percaya diri. 65. 19. Kediaman Rahardian kembali dipenuhi ketegangan. Begitu Robin, Vanessa, dan Saskia tiba di rumah, Saskia langsung mengomel tanpa henti. Sungguh perempuan jahat. Sofia benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya dia memfitnah putraku sendiri. Teriaknya sambil membanting tas ke atas sofa. Robin hanya memejamkan mata, mengusap wajahnya dengan kasar, sementara Vanessa duduk diam di sebelahnya, ekspresinya tegang. Aku yakin dia menyuap hakim. Tidak mungkin buktinya asli. Mana mungkin kau berselingkuh dengan Vanessa? Itu hanya fitnah Sofia yang tidak ingin menikahimu lagi. Robin tidak menyahut, tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke lantai.
Saskia semakin geram melihat putranya diam. Robin, katakan sesuatu. Katakan kalau itu semua bohong. Katakan kalau kau tidak pernah berselingkuh dengan Vanessa. 6. Robin menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya, menatap sang ibu dengan ekspresi tegang. Aku tidak berselingkuh. Vanessa menoleh ke arah Robin, wajahnya semakin pucat. Saskia pun mengangguk puas. Benar. Aku tahu putraku tidak akan melakukan hal serendah itu. Sofia hanya mencari alasan untuk meninggalkanmu dan membuat kita semua menderita. Saat itu, Mikaela dan Reno pulang. Mereka baru saja masuk dan mendengar omelan sang nenek. Ada apa, Nek? Tanya Mikaela dengan wajah penasaran. Saskia bergegas mendekati kedua cucunya. Elbu kalian, Sofia, benar-benar keterlaluan. Mikaela dan Reno saling berpandangan. Maksud nenek apa? Tanya Reno. Dia memalsukan bukti, mengedit foto, dan menyuap hakim. Dia menuduh ayah kalian berselingkuh hanya agar bisa bebas dari pernikahan. Mata Mikaela membesar, begitu pula dengan Reno. Mama, melakukan itu. Suara Mikaela bergetar karena marah. Saskia mengangguk penuh keyakinan. 66. Lia. Ibu kalian rela menghancurkan ayah kalian demi keluar dari rumah ini. Mikaela mengepalkan tangan, dadanya dipenuhi kemarahan. Kalau begitu, kami tidak punya ibu lagi. Katanya penuh kebencian. 2. Reno juga mendengus marah, aku juga. Kalau dia bisa meninggalkan kita dengan cara sehina itu, maka kita tidak membutuhkannya. Saskia tersenyum puas. Robin hanya menghela napas pelan, sementara Vanessa menunduk dalam diam, merasa ada yang salah. Tetapi ia tidak mungkin membuka mulut. Tapi melihat semua orang membenci Sofia membuat Vanessa merasa senang. Kini, kebencian Mikaela dan Reno terhadap ibu kandung mereka semakin dalam. 5. Di apartemen Sofia, suasana terasa tenang dan nyaman. Wanita itu duduk di depan mesin jahit, jemarinya dengan cekatan menggerakkan kain yang sedang dijahit. Setelah melewati sidang perceraian pagi tadi, kini hatinya terasa lebih ringan. Sofia menatap dress yang hampir selesai, lalu tersenyum tipis. Akhirnya, aku benar-benar bebas, gumamnya pelan. Tak ada lagi tekanan dari anak-anaknya, ejekan dari Saskia, atau pengkhianatan Robin. Kini hidupnya adalah miliknya sendiri. Setelah memastikan jahitannya rapi, Sofia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Lalu berjalan ke dapur, menuangkan segelas air putih, lalu menyesapnya perlahan. Ponselnya bergetar di atas meja. Sofia mengambil ponselnya dan melihat nama Rena di layar. Halo, Ren. Sof. Aku baru pulang dari kantor, dan teman-temanku makin banyak yang tertarik dengan dress buatanmu. Aku sudah kirim pesanan baru ke emailmu. Mata Sofia membesar sedikit, terkejut sekaligus senang. Benarkah? Aku akan cek sekarang. Tentu. Mereka semua suka desainmu, Sof. Aku yakin sebentar lagi brandmu akan dikena. Sofia tertawa kecil. Terima kasih, Ren. Aku benar-benar beruntung punya sahabat sepertimu. Aku juga. Sekarang, fokuslah pada bisnismu. Jangan pikirkan masa lalu lagi ya. 67. Sofia tersenyum lembut. Aku sudah melupakannya. Sekarang, aku hanya ingin maju ke depan. Setelah menutup telepon, Sofia membuka emailnya dan melihat daftar pesanan baru. Matanya berkilat penuh semangat. Kini, Sofia bukan lagi wanita yang dulu terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta. La akan membangun hidupnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Dengan semangat 45 Sofia melangkah ke ruang kerjanya. Beberapa hari setelah perceraiannya, Sofia benar-benar tenggelam dalam kesibukan. Pesanan dari teman-teman Rena terus berdatangan, membuatnya hampir kewalahan. Setiap hari, ia menghabiskan waktu di apartemen, memotong kain, menjahit,
dan menyempurnakan setiap detail dress yang dibuatnya. Siang itu, Rena datang berkunjung setelah menghadiri sidang kasus lain. Saat membuka pintu, Sofia tersenyum lelah. Astaga, Sof. Ruang tamumu lebih mirip bengkel jahit daripada apartemen. Rena terkekeh melihat tumpukan kain, dress yang setengah jadi, dan pola desain yang berserakan di meja dan lantai. Sofia menghela napas sambil tertawa kecil. Aku juga baru sadar, Ren. Tapi pesanan ini terus berdatangan, aku tidak bisa berhenti. Rena melangkah masuk, meletakkan tasnya di sofa sebelum duduk. Aku punya kabar baik, katanya bersemangat. Teman-teman sosialitaku puas dengan dress buatanmu. Mereka bahkan bertanya apakah kamu menerima pesanan custom untuk acara khusus. Mata Sofia membesar terkejut. Benarkah? Aku tidak menyangka respons mereka akan sebaik ini. Tentu saja. Jahitanmu rapi, desainmu elegan. Tapi, Sof, kamu tidak bisa terus begini. Kamu butuh tempat yang lebih luas dan pekerja yang bisa membantumu. Sofia mengangguk pelan, merenung. La memang menyukai pekerjaannya, tetapi dengan ruangan yang sempit dan beban kerja yang semakin besar, ia harus berpikir lebih jauh. Aku juga mulai kepikiran mencari ruko kecil untuk disewa, akhirnya Sofia berkata. Tapi aku belum sempat mencari tempat yang cocok. Rena tersenyum puas. Nah, kebetulan aku punya kenalan agen properti. Aku bisa membantumu mencarikan tempat yang sesuai. Benarkah? Itu akan sangat membantuku. Tentu saja. Sofia, ini saatnya kamu melangkah lebih jauh. Jangan hanya menjahit di apartemen sempit ini, buat brandmu sendiri. 68. Sofia menatap sahabatnya dengan penuh rasa terima kasih. Aku akan melakukannya, Ren. Aku ingin membangun sesuatu yang benar-benar milikku. Rena menepuk pundaknya sambil tersenyum. Itu baru sahabatku. Setelah beberapa hari mencari tempat melalui kenalan Rena, akhirnya Sofia menemukan ruko yang cocok. Ruko kecil itu berada di lokasi strategis, tidak jauh dari pusat perbelanjaan dan area perkantoran. Bangunannya sederhana, tapi cukup untuk memulai bisnisnya. Dengan harga yang sesuai dengan anggarannya, Sofia tak ragu untuk menyewa tempat itu. Saat menandatangani kontrak sewa, Rena menemaninya dan tersenyum puas. Akhirnya, langkah pertamamu dimulai, Sof. Katanya bersemangat. Lia, aku masih tak percaya kalau aku benar-benar membuka butik sendiri, jawab Sofia dengan mata berbinar. Setelah ruko resmi menjadi tempat usahanya, Sofia mulai merapikan dan mendekorasi interiornya. La ingin menciptakan suasana butik yang nyaman dan elegan, meskipun sederhana. Namun, Sofia menyadari satu hal, ia tidak bisa bekerja sendiri. Sofia mulai mencari 2 orang pekerja yang bisa menjahit. Melalui rekomendasi dari komunitas desainer yang ia ikuti, akhirnya Sofia berhasil menemukan 2 penjahit berbakat. Mereka adalah Lia, seorang ibu muda yang sudah berpengalaman di bidang jahit-menjahit, dan Yaya, seorang lulusan sekolah desain yang ingin menambah pengalaman di industri fashion. Saat pertemuan pertama di butik kecilnya, Sofia tersenyum hangat dan berkata, "Aku ingin kita bekerja sama membangun sesuatu yang besar. Aku percaya pada kemampuan kalian, dan kita akan berkembang bersama." Lia dan Yaya mengangguk penuh semangat. Kami siap, Mbak Sofia. 69. 20. Sofia kini benar-benar tenggelam dalam kesibukan di ruko barunya. Setelah selesai mendekorasi, butik kecil itu kini tampak lebih elegan dan nyaman. Dengan sentuhan warna-warna lembut, rak-rak kain yang tertata rapi, serta meja kerja yang sudah dipenuhi berbagai sketsa desain, Sofia merasa tempat ini benar-benar awal baru bagi dirinya. Hari itu, Sofia terlihat sibuk menjelaskan detail desain kepada Lia dan Yaya, 2 pekerja yang baru bergabung dengannya. Jadi, aku ingin potongan dress ini tetap anggun, tapi juga nyaman untuk dipakai sehari-hari,
Sofia berbicara dengan suara lembut namun tegas. Lia dan Yaya memperhatikan dengan saksama. Mereka merasa nyaman bekerja dengan Sofia, bukan hanya karena keahliannya dalam desain, tetapi juga karena sikapnya yang sabar dan mau mendengar pendapat orang lain. Aku mengerti, Mbak Sofia, kata Lia sambil mencatat. Jadi, jahitannya harus lebih rapi di bagian pinggang supaya tetap memberi siluet yang bagus, kan? Sofia tersenyum. Benar. Dan untuk Yaya, aku ingin kamu mencoba teknik jahitan ini dulu. Kalau ada kesulitan, langsung tanyakan padaku. Yaya, yang masih belajar, mengangguk semangat. Siap, Mbak. Aku akan mencobanya sekarang juga. Hari itu berlalu dengan penuh semangat dan tawa. Sofia merasa lebih hidup dibandingkan sebelumnya. Jika Sofia sibuk merintis usaha barunya, maka beda lagi yang ada di kediaman Rahardian. Kesibukan terlihat di seluruh penjuru rumah. Saskia terlihat sibuk mengatur dekorasi untuk pernikahan Robin dan Vanessa, yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. 2. Meski hanya dilakukan secara sederhana di rumah mewah keluarga Rahardian, Saskia tetap antusias. Aku ingin semuanya sempurna, ujar Saskia sambil menunjuk beberapa pelayan untuk menata ruang tamu. Bagi Saskia, pernikahan ini bukan hanya tentang Robin dan Vanessa, tapi juga cara untuk membuktikan sesuatu kepada Sofia. La ingin Sofia tahu bahwa putranya bisa bahagia tanpa dirinya. 2. Mikaela dan Reno, yang duduk di sofa, sesekali memperhatikan kesibukan nenek mereka. Nek, memangnya Tante Vanessa nggak mau nikah di hotel saja? Tanya Mikaela heran. Untuk apa buang-buang uang? Saskia menepis pertanyaan itu. Yang penting acaranya tetap elegan. Lagi pula, kita harus menunjukkan pada orang-orang bahwa keluarga kita tetap harmonis setelah perceraian itu. Reno hanya mengangguk, meski dalam hati, ia merasa masih ada yang aneh dengan pernikahan ini. Di sisi lain, Robin dan Vanessa sedang membahas tamu undangan. Kita tidak perlu mengundang banyak orang, kata Robin. Aku tidak ingin Sofia mendengar tentang pernikahan ini dan membuat masalah. Vanessa tersenyum penuh kemenangan. Sofia sudah bukan siapa-siapa, Mas Robin. Kalau dia mau marah atau 70 kecewa, itu bukan urusan kita. Robin diam sejenak. Dalam hati, ia tidak bisa menghapus bayangan Sofia yang tampak begitu berbeda saat di pengadilan. Kenapa setelah bercerai justru Sofia terlihat semakin bersinar? Saskia, yang mendengar percakapan mereka, tersenyum puas. Bagus. Setelah pernikahan ini, kita akan benar-benar menutup lembaran lama. Sofia bukan bagian dari keluarga kita lagi. Semua orang di rumah itu sibuk mempersiapkan pernikahan Robin dan Vanessa, tanpa menyadari bahwa takdir telah menyiapkan kejutan besar untuk mereka. 2. Sore itu, langit mulai berubah jingga saat Sofia keluar dari toko kain, membawa beberapa katalog pesanan di tangannya. La menghela napas panjang, kelelahan terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sudah beberapa hari ini ia sibuk tanpa istirahat, dan kini tubuhnya menuntut balasan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk perutnya. Sofia terhuyung, tangannya mencengkeram perutnya yang terasa seperti diremas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sial, miomanya. Sofia mencoba mengatur napas, berusaha bertahan sambil melangkah menuju mobilnya. Namun, rasa sakit itu semakin menjadi. Lututnya melemas, dan akhirnya ia terduduk di aspal dengan wajah pucat pasi. Di seberang jalan, Mikaela baru saja berjalan pulang bersama teman-teman sekolahnya. Mereka tertawa-tawa sebelum salah satu temannya, Rani, tiba-tiba berhenti dan mengernyit. Bukannya itu ibu kamu, Mikaela? Tanya Rani sambil menunjuk ke arah Sofia yang terduduk di trotoar. Mikaela menoleh. Matanya membelalak sesaat sebelum berubah menjadi tatapan sinis. Senyum miring terpasang di bibirnya.
Dengan langkah santai, ia menyeberangi jalan, diikuti Rani dan teman-teman lainnya. Saat sudah dekat, bukannya menunjukkan kepedulian, Mikaela justru mencibir. "Hah, jadi begini caramu mencari perhatian sekarang, Nyonya?" Ucapnya dingin. "Drama sekali. Mau cari belas kasihan. Setelah meminta cerai dari papa aku." Sofia mengangkat wajahnya dengan lemah, matanya nanar menatap anaknya sendiri. Mikaela." Suaranya bergetar. Rani menatap Mikaela dengan tidak percaya. "Mikaela, serius? Tuh ibumu. Dia benar-benar kesakitan." Mikaela mendengus sinis. "Jangan tertipu, Rani. Dia jago berpura-pura. Ini pasti cuma akting," katanya dengan lantang. Mikaela kemudian menatap orang-orang yang hendak mendekat ke arah Sofia. "Hei, jangan sampai kalian tertipu dengan wanita ini. Dia hanya pura-pura," seru Mikaela dengan suara lantang. 71. Sepertinya Mikaela lupa jika Sofia memiliki sakit mioma atau memang sengaja ingin memberikan pelajaran bagi Sofia. Orang-orang yang tadinya hendak menolong Sofia terhenti karena mendengar ucapan Mikaela. Mereka mulai ragu, beberapa bahkan berbisik-bisik. Sofia hanya bisa menatap putrinya dengan hati hancur. Anak yang ia lahirkan dan besarkan kini menganggapnya sebagai pembohong. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi. Nafasnya tersengal, pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, dua sosok membelah kerumunan dengan langkah cepat. "Tante Sofia!" seru suara perempuan yang familiar. Eleanor dan kakaknya, Edward, berdiri di sana, wajah mereka penuh keterkejutan. Begitu melihat Sofia yang nyaris pingsan, Eleanor langsung berlari mendekat. Tanpa menunggu lama, Edward berjongkok dan meraih tubuh Sofia. "Sial, dia pingsan," katanya panik. Dengan cepat, ia mengangkat tubuh Sofia ke dalam gendongannya. Mikaela yang melihat itu langsung melangkah maju dan mengangkat tangannya. "Jangan bawa dia. Dia cuma pura-pura," bentaknya keras. Eleanor, yang dari tadi sudah menahan amarahnya, langsung menoleh dan menatap Mikaela dengan tatapan membara. Plak. Tanpa ragu, Eleanor menamparkan Mikaela hingga hampir terjatuh. "Oh, kau benar-benar gila, Nona!" teriaknya penuh emosi. "Tante Sofia itu pingsan. Dan kau dengan teganya mengatakan dia pura-pura. Di mana hari nuranimu?" Mikaela terkejut, begitu juga orang-orang yang ada di sana. Rani dan teman-teman Mikaela bahkan ikut mundur, merasa takut melihat amarah Eleanor. "Kalau kau memang benci Tante Sofia, fine. Tapi jangan halangi kami untuk menolongnya. Dasar manusia laknat lebih laknat dari iblis kau." Lanjut Eleanor menunjuk-nunjuk ke arah Mikaela dengan wajah memerah. 8. Sementara itu, Edward yang sudah menggendong Sofia menoleh dengan wajah serius. Ayo. Kita harus segera ke rumah sakit." Eleanor mendengus kesal ke arah Mikaela sebelum berbalik dan mengikuti Edward. "Awas saja kau, kalau kita bertemu lagi." Mikaela hanya bisa berdiri di tempat, wajahnya merah karena amarah dan malu. Sedangkan Sofia, dalam keadaan tak sadarkan diri, tak menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ada seseorang yang 72. Berdiri membelanya di depan putrinya sendiri. 73. 21. Saat mobil berhenti di depan UGD rumah sakit, Edward langsung keluar dan berteriak panik. "Dokter, tolong. Ada pasien gawat darurat." Eleanor juga berlari di sampingnya, wajahnya tegang. Para dokter dan perawat yang mendengar teriakan itu segera bergegas. Apalagi mereka tahu siapa yang datang, anak pemilik rumah sakit. "Cepat siapkan brangkar," seru seorang dokter senior. Tak butuh waktu lama, sebuah brangkar didorong keluar. Edward dengan hati-hati menurunkan tubuh Sofia dari gendongannya dan meletakkannya di atas brangkar. "Tolong dia, Dok. Dia pingsan tiba-tiba," kata Edward,
Suaranya bergetar. Dokter segera memeriksa Sofia sekilas. Bawa ke ruang gawat darurat, cepat. Perintahnya. Para perawat segera mendorong Brancar ke dalam. Edward dan Eleanor ingin mengikuti, tetapi salah satu perawat menahan mereka. Kami akan melakukan pemeriksaan awal. Kalian bisa menunggu di luar, kata perawat itu dengan lembut. Tak ada pilihan lain, Edward dan Eleanor akhirnya duduk di ruang tunggu dengan perasaan gelisah. Mata mereka memerah, jantung mereka berdetak kencang. 1 menit terasa seperti 1 abad. Eleanor meremas jemarinya dengan gugup. Kenapa Tante Sofia bisa separah ini? Bisiknya, matanya berkilat marah. Dan siapa gadis muda itu? Dasar manusia tidak tahu diri. Edward menghela napas berat, berusaha menenangkan adiknya, meskipun dirinya sendiri juga dipenuhi amarah. Tak lama kemudian, pintu ruang pemeriksaan terbuka, dan seorang dokter keluar. Siapa keluarga pasien? Tanyanya. Tanpa ragu, Edward dan Eleanor langsung berdiri. Kami anak-anaknya, jawab Edward cepat. Dokter mengangguk. Pasien mengalami kelelahan ekstrim dan kehilangan kesadaran akibat nyeri hebat. Setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata ia memiliki mioma yang seharusnya segera dioperasi. Eleanor terkejut. Mioma. Ulangnya. Dokter mengangguk. Ya, tumor jinak di rahim. Jika dibiarkan, bisa semakin membesar dan berisiko menyebabkan komplikasi. Tanpa pikir panjang, Eleanor langsung berkata, kalau begitu, segera operasi saja. Saya dan kakak saya akan menanggung biayanya. Namun, sebelum dokter bisa menjawab, Edward menahan bahu adiknya. 74. Eleanor, tunggu. Kita harus bicara dulu dengan Tante Sofia. Ini keputusan yang harus dia buat sendiri. Eleanor menoleh tajam. Tapi, Kak, semakin lama kita menunggu, semakin berbahaya untuk Mommy. Tanpa sadar Eleanor keceplosan lagi, karena merasa khawatir. Edward tetap tenang. Aku tahu, tapi kita tidak bisa memutuskan ini tanpa persetujuannya. Kita harus menghormati keinginannya, tidak peduli seberapa ingin kita membantunya. Kamu tidak mau kan, jika Tante Sofia marah? Eleanor mengepalkan tangannya, wajahnya penuh frustrasi. Namun, setelah melihat keseriusan kakaknya, ia akhirnya menghela napas panjang. Baiklah. Gumamnya kesal. Tapi begitu Tante Sofia sadar, kita langsung bicara, Kak. Edward tersenyum kecil dan mengangguk. Setuju. Mereka lalu menoleh ke dokter. Untuk sekarang, tolong stabilkan kondisinya, Dok. Setelah ia sadar, kami akan membicarakan operasinya, kata Edward dengan sopan. Dokter mengangguk mengerti. Baik, kami akan melakukan yang terbaik. Saat dokter kembali masuk ke ruang perawatan, Edward dan Eleanor kembali duduk di kursi ruang tunggu. Meskipun sedikit lebih tenang, kecemasan di hati mereka masih belum surut. Mereka hanya bisa berharap Sofia segera sadar. Sebelum semuanya terlambat, cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela rumah sakit. Sofia mengerjap perlahan, kelopak matanya terasa berat. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia tidak berada di apartemennya. Matanya mengembara, mengenali selang infus di tangannya dan bau khas antiseptik yang menusuk hidung. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba tubuhnya diserbu oleh seseorang yang langsung memeluknya erat. Tante Sofia. Akhirnya sadar. Ele sangat takut. Suara Eleanor bergetar hebat, disertai isakan kecil. Tubuh gadis itu bergetar saat memeluknya, seperti seseorang yang baru saja mengalami ketakutan luar biasa. Sofia terkejut. La mengerutkan keningnya, merasa bingung. Eleanor. Suara gadis itu terasa familiar. Baru beberapa waktu lalu mereka berkenalan, bukan? Perlahan, Sofia mengangkat tangannya dan mengusap punggung gadis itu dengan lembut. Eleanor.
Kenapa menangis seperti ini? Tanyanya dengan suara parau. Namun, Eleanor hanya menggeleng dan semakin mengeratkan pelukannya. Aku benar-benar takut, Tante. Tante pingsan di jalanan begitu saja. Tante bahkan tidak bisa berdiri. Bagaimana kalau tidak ada aku dan Kak Edward di sana? Bagaimana kalau... 75. Cukup, Ele. Suara berat dan tenang tiba-tiba terdengar. Sofia menoleh dan mendapati Edward baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya sedikit basah, dan wajahnya terlihat serius. Jangan membuat Tante Sofia semakin stres dengan kekhawatiranmu, lanjutnya. Eleanor mengusap air matanya cepat-cepat dan melepaskan pelukannya. La masih sesenggukan, tetapi berusaha tersenyum. Sofia hanya bisa menatap kedua anak muda itu dengan heran. Kenapa mereka terlihat begitu peduli padanya? Seolah-olah dia adalah keluarga mereka. Kenapa kalian ada di sini? Tanya Sofia akhirnya. Dan, bagaimana aku bisa sampai ke rumah sakit? Eleanor menatap kakaknya, meminta Edward untuk menjelaskan. Edward menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, Tante Sofia pingsan di depan toko kain. Aku dan Eleanor kebetulan ada di sana, jadi kami langsung membawa Tante ke rumah sakit. Sofia terdiam. La mencoba mengingat-ingat kejadian terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Benar. Dia memang merasakan sakit luar biasa di perutnya. Sejak beberapa waktu terakhir, ia memang terlalu sibuk dan mengabaikan kesehatannya. Dan tiba-tiba ingatannya tertuju pada Mikaela. Sofia menghela napas, lalu tersenyum miris. Terima kasih sudah menolongku, katanya tulus. Eleanor langsung menggeleng cepat. Jangan bilang begitu, Tante. Itu sudah kewajiban kami. Sofia mengerutkan keningnya. Kewajiban. Edward melirik Eleanor, lalu kembali menatap Sofia. Mata pemuda itu menajam, seolah hendak mengatakan sesuatu yang penting. Tante Sofia. La terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara serius. Kami ingin bicara soal sesuatu yang lebih besar dari sekadar Tante pingsan kemarin. Sofia menatap mereka berdua dengan kebingungan. Ada sesuatu dalam tatapan Edward yang membuat hatinya berdegup lebih cepat. Dengan wajah datar, namun lembut Edward berkata, Tante Sofia harus dioperasi. Sofia menatap Edward dan Eleanor dengan mata berkaca-kaca. Operasi. Bisiknya pelan, seolah kata itu terlalu berat untuk diucapkan. 76. Edward mengangguk. Tatapan pemuda itu tetap datar, tetapi ada kelembutan di dalam mata itu. Tante Sofia harus dioperasi secepatnya. Dokter bilang mioma Tante sudah cukup besar dan bisa berisiko jika dibiarkan terlalu lama. Eleanor mengangguk setuju. Benar, Tante. Jangan menunda lagi, iya. Sofia terdiam. Otaknya bekerja cepat. Dia tahu, selama ini dia memang sudah mengabaikan kesehatannya. Namun, bisnisnya baru saja berjalan dengan baik. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dengan suara pelan, Sofia akhirnya berkata, beri aku sedikit waktu. Aku harus menghubungi seseorang dulu. Edward mengernyit. Siapa? Rena, jawab Sofia. Tante yakin dia tengah khawatir. 77. 22. Begitu tiba di rumah sakit, Rena langsung melangkah cepat menuju ruang VVIP. Namun, langkahnya mendadak terhenti di ambang pintu. Matanya membulat ketika melihat seorang gadis cantik yang berdiri di dekat tempat tidur Sofia. Wajah gadis itu sangat mirip dengan Sofia. Untuk sesaat, Rena merasa seolah melihat versi muda dari sahabatnya. Namun, sebelum pikirannya semakin jauh, suara lembut Sofia memanggilnya. Rena. Rena tersentak dari lamunannya. Dengan cepat, dia mengalihkan pandangan dan menghampiri Sofia yang duduk di ranjang rumah sakit. Astaga, Sofia. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi semalam?
Aku dan anak-anak di ruko panik. Cecarnya tanpa basa-basi. Maaf, Ren, Sofia menjawab dengan tenang. Aku tiba-tiba pingsan di jalan. Pingsan. Mata Rena membesar. Apa yang sebenarnya terjadi? Sofia menghela napas sebelum mulai menjelaskan semuanya. Tentang bagaimana dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga melupakan penyakitnya. Tentang rasa sakit yang mendadak menyerang hingga dia tak bisa bertahan. Eleanor, yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut menimpali. Tante Sofia harus dioperasi. Dokter bilang miomanya sudah cukup besar. Rena menoleh pada gadis itu. Dan kamu siapa? Tanyanya, masih dengan nada terkejut. Aku Eleanor, gadis itu tersenyum manis. Dan ini kakakku, Edward. Edward hanya mengangguk kecil sebagai sapaan. Wajahnya tetap dingin, tapi Rena merasa familiar dengan wajah pemuda tampan nan dingin itu. Rena kembali menatap Sofia dengan tatapan menyelidik. Sofia, siapa mereka? Sofia terdiam sejenak sebelum menjawab, nanti aku akan menjelaskannya, Ren. Sekarang, aku ingin membahas soal operasi ini dulu. Rena mengangguk, walau rasa penasarannya belum hilang. Jadi, kamu mau operasi, kan? Sofia menggigit bibirnya ragu. Tapi bagaimana dengan pekerjaanku? Aku masih punya banyak pesanan yang harus diselesaikan. Rena langsung mendengus. Sofia, untuk pertama kalinya dalam hidupmu, bisakah kamu mendahulukan 78. Kesehatanmu sendiri. Sofia tertawa kecil, tetapi matanya tetap menyiratkan kegelisahan. Aku hanya tidak ingin mengecewakan pelanggan. Biarkan aku dan anak-anak di ruko yang mengurusnya, potong Rena cepat. Lia dan Yaya sudah cukup terampil. Aku juga bisa membantumu mengurus bisnis sementara kamu fokus pada kesembuhanmu. Sofia terdiam, hatinya terasa hangat mendengar dukungan sahabatnya. Edward pun ikut bersuara. Tante Sofia, tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan. Jangan pikirkan yang lain dulu. Eleanor mengangguk mantap. Aku juga setuju. Operasi saja dulu, Tante. Sofia menatap mereka satu persatu. Ada ketulusan dalam mata mereka, dan perlahan, beban di hatinya terasa lebih ringan. Akhirnya, dia menghela napas panjang sebelum berkata, baiklah. Aku akan menjalani operasi. Di kediaman Rahardian, suasana masih sedang sibuk dengan persiapan pernikahan Robin dan Vanessa, yang dekorasinya belum selesai. 1. Saskia berdiri di tengah ruang tamu, mengatur para pelayan yang sibuk menata dekorasi pengantin. Namun, fokusnya buyar ketika Mikaela keluar dari kamarnya dengan wajah kesal. Saskia menoleh, alisnya mengernyit. Ada apa, sayang? Kenapa wajahmu begitu cemberut? Mikaela menghentakkan kakinya ke lantai sebelum duduk di sofa. Aku masih kesal gara-gara kejadian kemarin, Nek. Kejadian apa? Mikaela mendengus sebelum mulai bercerita, aku bertemu dengan wanita itu Sofia. Dia berpura-pura sakit di jalan, dan banyak orang yang hampir menolongnya. Aku tahu dia hanya cari perhatian, jadi aku bilang pada mereka untuk tidak tertipu. Saskia terdiam sejenak sebelum menyeringai sinis. Benar sekali. Dia selalu punya cara untuk menarik simpati orang. Namun, ekspresi Saskia berubah ketika Mikaela melanjutkan, tapi tahu tidak, Nek. Ada seorang gadis yang tiba-tiba menamparku. Dia membela Sofia dan menyalahkanku, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Saskia sontak membelalakkan mata. Apa? Ada yang berani menamparkan cucu perempuanku yang cantik ini? Mikaela mengangguk penuh emosi. Lia. Gadis itu juga berkata kasar padaku seolah aku yang bersalah. Padahal aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Saskia mengatupkan kedua tangannya, wajahnya penuh amarah. Kurang ajar. Siapa gadis tidak tahu diri itu? 79. Berani-beraninya menyentuh cucuku.
Kalau aku ada di sana, sudah pasti aku beri pelajaran. 1. Mikaela mengangkat bahu. Entahlah, Nek. Aku tidak kenal dia. Tapi dia tampak dekat dengan Sofia. Aku yakin wanita itu pasti sudah mempengaruhinya untuk membenciku. 2. Saskia mendengus marah. Lihat saja nanti. Jika aku bertemu dengan gadis itu, dia akan tahu akibatnya. Mikaela tersenyum puas melihat kemarahan neneknya. 7. Di depan ruang operasi, suasana dipenuhi ketegangan. Rena duduk di bangku rumah sakit, sesekali melirik ke arah ruang operasi yang lampunya masih menyala. Sementara itu, di sebelahnya, Eleanor dan Edward tampak cemas. Keduanya menatap lurus ke depan, jelas khawatir akan kondisi Sofia di dalam sana. Namun, semakin lama Rena duduk di samping mereka, semakin sulit baginya untuk mengabaikan kemiripan keduanya dengan Sofia. Wajah Eleanor terlalu mirip dengan Sofia saat masih muda. Bahkan ekspresi khawatir gadis itu sangat menyerupai ekspresi Sofia yang sering Rena lihat dulu. Dan Edward. Rena mengerutkan keningnya. Pemuda itu tidak hanya memiliki kemiripan dengan Sofia meski sedikit, tapi ada sesuatu dalam garis wajahnya yang terasa familiar. Akhirnya, Rena tidak bisa menahan diri lagi. Dia menoleh ke arah mereka dan bertanya dengan nada penuh selidik. Sebenarnya, kalian ini siapa? Eleanor dan Edward yang sejak tadi fokus ke ruang operasi langsung menegang. Tubuh mereka membeku sesaat, sebelum akhirnya Edward melirik ke arah Rena dengan wajah datar. Maksud tante apa? Edward bertanya dengan suara tenang, tapi jelas ada kewaspadaan di balik nada suaranya. Rena menyipitkan matanya. Kalian berdua. Wajah kalian mirip sekali dengan Sofia. Edward masih berusaha tetap tenang, tapi Eleanor tampak sedikit gelisah. Gadis itu menggigit bibirnya, sementara tangannya meremas celana dengan gugup. Rena melanjutkan, dan Edward. Wajahmu mengingatkanku pada seseorang. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa. Edward tersenyum kecil, tapi senyumnya datar. Mungkin itu hanya kebetulan, Tate. Rena menatapnya lebih lama, mencari sesuatu di dalam ekspresi pemuda itu. Kebetulan. Ulangnya pelan, seolah tidak percaya. Edward mengangguk ringan. Bukankah orang bilang bahwa di dunia ini, kita punya 7 kembaran? Mungkin tante hanya melihat kesamaan yang tidak disengaja. 80. Rena tidak langsung menjawab. Matanya menyipit, mencoba membaca ekspresi Edward, namun pemuda itu tetap tenang. Benarkah ada yang seperti itu? Aku kira itu cuman mitos, kata Rena. Edward tetap mempertahankan wajahnya yang datar. Benar, tante. Buktinya kami berdua. Akhirnya, Rena menghela napas dan mengangguk pelan. Mungkin kamu benar, katanya, meski di dalam hatinya, dia masih ragu. Sementara itu, Eleanor diam-diam menatap kakaknya, seolah bertanya apakah mereka benar-benar bisa menyembunyikan rahasia ini lebih lama. 2. Kini ruang tunggu itu kembali hening dengan wajah-wajah cemas. 81. 23. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Rena, Eleanor, dan Edward langsung berdiri serempak saat dokter keluar dengan wajah tenang. Bagaimana keadaannya, dok? Tanya Edward cepat. Dokter melepaskan masker medisnya dan tersenyum tipis. 0 operasi berjalan dengan sukses. Mioma telah diangkat, dan sekarang pasien dalam pemulihan. Kami akan memantau kondisinya selama beberapa hari ke depan. Ketiganya menghela napas lega. Eleanor langsung meremas tangan kakaknya, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Edward sendiri tampak lebih tenang, tapi siapapun bisa melihat bahwa ia jauh lebih rileks sekarang. Terima kasih, dok, kata Rena mewakili semuanya. Dokter mengangguk sebelum kembali masuk ke dalam untuk memastikan Sofia dipindahkan ke ruang rawat inap. Tak lama kemudian,
Sofia dipindahkan ke ruangan VVIP. Rena, yang baru saja duduk untuk beristirahat, tiba-tiba mendengar ponselnya berdering. La mengernyit, lalu mengambilnya dari dalam tas. Begitu melihat nama di layar, Rena menghela napas. Ada klien yang harus aku tangani, katanya sambil bangkit. Eleanor langsung panik. Tante Rena mau kemana? Tante Sofia baru saja keluar dari operasi. Rena menepuk bahu Eleanor pelan. Jangan khawatir. Aku hanya sebentar. Kalian berdua di sini dulu, jaga Sofia. Edward mengangguk tanpa ragu. Kami akan menjaganya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Rena pun pergi dengan langkah cepat. Kini hanya tersisa Edward dan Eleanor di ruangan itu. Eleanor duduk di tepi ranjang, menatap Sofia yang masih belum sadar. Tante Sofia. Bisiknya pelan, aku harap Tante segera sadar. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan sementara itu, Edward berdiri di dekat jendela, tatapannya tajam dan penuh pemikiran. Tidak ada yang tahu bahwa di kepalanya, ia sedang menyusun rencana. Malam itu, rumah sakit masih terjaga dalam kesunyian. Di dalam kamar rawat VVIP, Sofia masih terlelap, napasnya tenang meski wajahnya sedikit pucat. 82. Pintu kamar terbuka tanpa suara. Seorang pria melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajahnya tampan, meski usia telah menambahkan sedikit kerutan di sudut matanya. Tubuhnya masih tegap dan berotot, menunjukkan bahwa waktu belum mampu meruntuhkan wibawa serta ketangguhannya. Tatapannya jatuh pada Sofia yang terbaring lemah. Ada banyak emosi yang berputar di matanya, kerinduan, penyesalan, dan kebahagiaan yang samar. Perlahan, ia duduk di tepi ranjang Sofia. Jari-jari kokohnya terulur, mengusap lembut rambut Sofia, seolah takut membangunkannya. Sudah lama sekali. Gumamnya dengan suara rendah. Kau tidak berubah sedikit pun, Sofia. La menghela napas panjang, sepasang matanya menyiratkan emosi yang sulit diungkapkan. Anak-anak kita telah tumbuh besar. Lanjutnya pelan, kau pasti akan terkejut jika tahu siapa mereka. Dua pria itu menenggenggam tangan Sofia sejenak, jari-jarinya melingkari jemari Sofia dengan erat. Tapi kemudian, ia menghela napas lagi, ragu-ragu. Aku tidak tahu bagaimana harus memberitahumu tentang mereka. Suaranya bergetar sedikit. Aku takut. Kau akan marah dan membenciku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. 2. Pria parubaya tampan itu menatap Sofia sekali lagi, seolah menghafal setiap garis wajahnya. Mudah-mudahan kau bisa menerima semuanya. Setelah mengatakan itu, pria tersebut akhirnya berdiri dan berjalan keluar dengan tenang, meninggalkan aroma maskulin yang samar. Beberapa menit setelah kepergiannya, pintu kembali terbuka. Eleanor masuk dengan langkah cepat, membawa kantong camilan di tangannya. Di belakangnya, Edward berjalan lebih santai, tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Aku lapar, Kak. Eleanor mengeluh sambil membuka bungkus coklat. Kenapa di rumah sakit nggak ada restoran enak? Edward tidak menanggapi. La hanya menatap ruangan dengan ekspresi datar tapi matanya berkilat tajam. La bisa merasakan sesuatu. Aura seseorang masih tertinggal di dalam kamar ini. Dan ia tahu pasti siapa orang itu. Senyum tipis terangkat di sudut bibirnya. Dasar. Nakal, gumamnya pelan. 7. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kamar rawat VVIP. 83. Sofia perlahan membuka matanya, kelopak matanya terasa berat, tetapi rasa kantuk itu segera tergantikan dengan kesadaran. Begitu melihat Sofia mulai sadar, Eleanor langsung berlari ke sisi ranjang dengan mata berbinar. Tante Sofia. Akhirnya sadar juga. Aku hampir kena serangan jantung semalam. Sofia tersenyum kecil melihat reaksi gadis itu.
Sementara Edward yang berdiri di sisi lain hanya menghela napas lega. Bagaimana perasaanmu, Tante? Tanya Edward dengan suara tenang, tetapi sorot matanya jelas menunjukkan kekhawatiran. Sofia merenkoba duduk, tetapi Eleanor dengan sigap menahan tubuhnya. Pelan-pelan saja, Tante. Jangan banyak gerak dulu. Sofia tersenyum kecil, merasakan kehangatan yang begitu asing namun menyenangkan. Tak lama setelah itu, ketukan terdengar dari pintu. Rena masuk terlebih dahulu, disusul oleh dua orang pekerja Sofia, Yaya dan Lia. Begitu melihat Sofia telah sadar, ketiganya tampak lega. Astaga, Sofia. Aku hampir stres karena menunggu dirimu yang belum sadar. Rena mendekat sambil menatap sahabatnya dengan cemas. Sofia tersenyum, aku baik-baik saja, hanya butuh sedikit istirahat. Yaya dan Lia yang berdiri di belakang Rena ikut mendekat sambil membawa keranjang buah. Bu Sofia, bagaimana keadaan Anda? Tanya Yaya dengan nada sopan. Kami sangat khawatir, Bu, Lia menimpali. Keduanya meletakkan keranjang buah di meja samping ranjang. Kami datang untuk memastikan Anda baik-baik saja. Sofia tersenyum hangat melihat perhatian mereka. Terima kasih, kalian berdua. Maaf membuat kalian khawatir. Yaya dan Lia saling bertukar pandang sebelum tersenyum. Oh ya, Bu, jangan khawatir soal Ruko. Kami sudah mengatur semuanya masih aman terkendali. Lia, jadi Bu Sofia bisa istirahat dengan tenang dulu, tambah Lia. Sofia menghela napas lega. Meskipun hatinya masih merasa gelisah karena meninggalkan pekerjaan, mendengar bahwa semuanya baik-baik saja membuatnya sedikit lebih tenang. Rena menepuk pundak Sofia dengan lembut. 84. Kau dengar sendiri, kan? Jangan terlalu banyak berpikir. Fokus saja untuk pulih. Sofia tersenyum dan mengangguk. Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa setelah pulih, ia akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan impian barunya. Di sisi lain, di kediaman Rahardian, pesta pernikahan Robin dan Vanessa akhirnya digelar. Dekorasi yang mewah memenuhi ruangan besar itu. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit, meja-meja dihiasi bunga segar, dan alunan musik lembut mengiringi suasana. Di tengah ruangan, Robin dan Vanessa berdiri berdampingan, mengenakan pakaian pengantin yang serasi. Robin mengenakan setelan jas hitam yang elegan, sementara Vanessa tampak anggun dalam gaun putih yang menempel sempurna di tubuhnya. Di mata mereka terpancar kebahagiaan. Saskia, ibu Robin, tersenyum bangga melihat putranya akhirnya menikahi wanita yang lebih baik daripada Sofia. Lihat, Robin, kau akhirnya bersama wanita yang benar-benar pantas untukmu, ujar Saskia sambil menggenggam tangan putranya. Robin tersenyum dan mengangguk. Dia merasa lega karena semuanya berjalan sesuai keinginannya. Vanessa pun menatap Robin dengan penuh kemenangan. Dia kini telah menjadi istri sah Robin, mendapatkan status dan kehormatan yang selama ini diinginkannya. 85. 24. Beberapa hari berlalu sejak operasi, Sofia masih dirawat di rumah sakit. Namun, berbeda dari sebelumnya, kini dia benar-benar merasa diperhatikan. Eleanor dan Edward, dua anak kembar yang baru dikenalnya, begitu telaten merawatnya. Seperti pagi ini, Eleanor duduk di tepi ranjang dengan sendok di tangannya. Ayo, Tante Sofia. Satu suapan lagi. Nada suaranya lembut, hampir seperti membujuk. Sofia tersenyum kecil, hatinya terasa hangat. Selama ini, tidak ada yang pernah memanjakannya seperti ini. Bahkan saat dia sakit sekalipun, Robin, anak-anaknya, atau mertuanya tak pernah peduli. Tapi kini, dua anak yang bahkan bukan siapa-siapanya justru memperlakukannya dengan penuh perhatian. Sofia mengunyah perlahan, menikmati suapan demi suapan yang diberikan Eleanor.
Saat dia ingin turun dari tempat tidur, Edward dengan sigap berdiri di sampingnya. Tanpa perlu bertanya, pemuda itu langsung membungkuk dan menggendongnya dengan mudah. Aku bisa jalan sendiri, Edward. Sofia mencoba protes, tapi Edward hanya tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi tidak ada salahnya memanjakan tante sedikit, kan? Eleanor tertawa kecil, benar. Kalau Tante Sofia keberatan, anggap saja kami sedang menggantikan posisi anak-anak tante. Mendengar itu, Sofia terdiam. Jujur, dia tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Sofia akhirnya bertanya dengan ragu, kenapa kalian begitu perhatian padaku? Bukankah kalian seharusnya bekerja atau kuliah? Tapi kalian justru menghabiskan waktu di sini selama beberapa hari. Eleanor dan Edward bertukar pandang sebelum tersenyum. Ya, karena menolong itu kewajiban setiap manusia, Edward menjawab santai. Apalagi kalau membantu seseorang, tidak boleh setengah-setengah. Eleanor mengangguk cepat. Apalagi, kami sangat merindukan ibu kami. Jadi kami ingin memanjakan Tante Sofia sebagai gantinya. Sofia tertegun. Untuk sesaat, dia merasa sesuatu bergetar di dalam hatinya. 86. Namun, sebelum dia sempat membalas, Eleanor sudah kembali mengalihkan pembicaraan dengan ceria. Ayo, Tante Sofia. Sekarang saatnya jalan-jalan kecil supaya Tante cepat pulih. Sofia akhirnya mengangguk, meski rasa heran itu masih menggantung di benaknya. Malam itu di kamar rawat inap, Sofia, Edward, dan Eleanor duduk bersandar di ranjang pasien, asyik menonton drama Korea. Eleanor menyeka air matanya dengan tisu. Astaga, kenapa harus sad ending? Kenapa? Edward memutar bola matanya. Ini drama. Wajar kalau kadang nggak sesuai ekspektasi. Tapi tetap saja. Eleanor menyikut lengan kakaknya dengan kesal. Sofia tertawa lepas melihat mereka bertengkar seperti anak kecil. Kalian ini benar-benar. Mereka tidak hanya menonton drama, tapi juga mencoba berbagai genre film, bahkan bermain game bersama. Tante Sofia, ayo coba game ini. Aku yakin Tante pasti kalah. Edward tertawa penuh percaya diri. Tapi tak disangka, Sofia menang dengan mudah. Eleanor tertawa terbahak-bahak, sementara Edward hanya bisa mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku dikalahkan oleh tante sendiri. Malam semakin larut, ketiganya akhirnya merasa lelah. Edward dan Eleanor memeluk Sofia dari dua sisi, seperti anak-anak yang haus kasih sayang. Sofia mengelus rambut keduanya dengan lembut, rasa hangat menjalar di dadanya. Tanpa sadar, ia mulai bernyanyi pelan. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Edward dan Eleanor tertawa kecil, tapi tak lama suara mereka melemah, tubuh mereka semakin rileks. Sofia menatap wajah damai keduanya dan tersenyum lembut. Kalian pasti banyak melewati hal sulit, iya. Bisiknya pelan. Sementara itu, di tempat lain, seseorang memperhatikan momen itu lewat CCTV. Tatapan pria itu melembut. Ternyata kamu masih sama, Sofia. Selalu penuh kasih sayang. 3. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. 87. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar rawat Sofia, menghangatkan suasana. Sofia baru saja selesai sarapan ketika Rena datang menjenguk. Hei, wanita kuat. Gimana kabarmu hari ini? Ujar Rena dengan ceria, meletakkan tasnya di sofa. Sofia tersenyum lembut. Jauh lebih baik. Aku sudah tidak merasa pusing lagi. Apalagi sakit di perutku sudah tidak. Rena menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur Sofia. Baguslah. Oh ya, aku penasaran, Sof. Sofia menaikkan alisnya. Penasaran tentang apa? Rena mendekat, menatap Sofia penuh arti. Dua anak kembar itu. Elle dan Edward. Sofia mengernyitkan kening. Kenapa dengan mereka?
Rena menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan. Apa kamu nggak curiga? Mereka terlalu baik sama kamu. Dan yang paling penting, Rena menghentikan ucapannya sejenak, menatap Sofia dalam-dalam. Mereka mirip banget sama kamu, Sof. Terutama Ele. Sofia terdiam sesaat sebelum akhirnya tersenyum kecil. Memang wajah Ele sedikit mirip denganku. Tapi mungkin itu hanya kebetulan. Lagi pula, mereka sangat tulus dan baik. Aku bisa merasakannya. Mereka tidak punya niat buruk sama sekali. 2. Rena mendesah, jelas tidak puas dengan jawaban Sofia. Bukannya justru itu yang paling mencurigakan. Kita hidup di dunia yang penuh kepalsuan, Sof. Kebaikan berlebihan tanpa alasan yang jelas. Itu aneh. Sofia tertawa kecil, menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak curiga, Ren. Kadang, orang baik itu memang ada. 1. Rena hendak membalas, tetapi pintu kamar tiba-tiba terbuka. Edward dan Eleanor masuk dengan membawa kantong makanan. Kami datang. Seru Eleanor dengan semangat. Edward menaruh kantong makanan di meja. Kami belikan makan siang spesial buat Tante Sofia. Eleanor mendekati Sofia dengan senyum lebar. Tante pasti bosan makan makanan rumah sakit terus, kan? Sofia tertawa dan mengangguk. Kalian ini baik sekali. Terima kasih. Sementara itu, Rena diam-diam memperhatikan ekspresi kedua anak kembar itu. Kecurigaannya semakin besar. 88. Setelah beberapa menit berbincang-bincang, Rena akhirnya bangkit dari kursinya. Baiklah, Sof. Aku harus kembali ke kantor. Banyak berkas yang harus kuurus. Katanya sambil mengambil tasnya. Sofia tersenyum lembut. Terima kasih sudah datang, Ren. Hati-hati di jalan. Rena lalu menatap kedua anak kembar yang berdiri di dekat sofa. Matanya sedikit menyipit, berusaha mencari sesuatu dalam ekspresi mereka. Namun, Edward dan Eleanor hanya terlihat santai. Edward bahkan tersenyum kecil. Terima kasih sudah menjenguk Tante Sofia, Kak Rena. 8. Eleanor menambahkan dengan nada ceria. Kami akan menjaga Tante Sofia dengan baik. Rena memperhatikan mereka dalam diam sebelum akhirnya menghela napas dan mengangguk. Baiklah. Aku pergi dulu. Namun, sebelum benar-benar melangkah keluar, Rena tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya pada Sofia. Ini laporan tentang ruko kamu. Semua berjalan lancar. Tidak ada masalah sejauh ini. Sofia mengambil amplop itu dengan senyum lega. Terima kasih, Ren. Aku benar-benar beruntung punya sahabat sepertimu, ujarnya. Santai aja, Rena tersenyum samar, lalu melangkah keluar dari kamar rawat Sofia. 1. Saat pintu tertutup, Eleanor dan Edward saling berpandangan, lalu tersenyum kecil. Entah kenapa, ekspresi mereka menyiratkan sesuatu yang sulit ditebak. 89. 25. Cahaya matahari pagi menembus jendela rumah sakit, menghangatkan ruangan tempat Sofia dirawat. Udara pagi yang segar bercampur dengan aroma antiseptik khas rumah sakit. Setelah beberapa hari dirawat, dokter akhirnya memberi kabar yang melegakan, miomanya telah hilang, dan kesehatannya telah pulih sepenuhnya. D. Di sisi tempat tidur, Edward dan Eleanor berdiri dengan ekspresi campuran antara lega dan sedih. Dua anak kembar yang telah merawat dan menemani Sofia selama masa sulit ini tampak menunduk, enggan mengungkapkan perasaan mereka. Jadi, akhirnya aku bisa pulang, ucap Sofia dengan senyum lembut, mencoba mencerna perasaan di hatinya. Edward, pemuda tampan dengan sorot mata tajam namun penuh kehangatan, berusaha tersenyum. Itu kabar baik, Tante. Tapi sekarang kita akan berpisah, potong Eleanor dengan nada sedih. Gadis cantik itu menggigit bibirnya, mencoba menahan kesedihan yang mulai menyeruak.
Sofia terdiam sejenak, menatap keduanya dengan penuh kasih sayang. Selama dirawat, ia sudah menganggap Edward dan Eleanor seperti keluarganya sendiri. Kehangatan dan perhatian yang mereka berikan sungguh tulus, berbeda dari keluarga yang seharusnya mencintainya tetapi malah mengkhianatinya. Edward berusaha tetap tenang, meski matanya menunjukkan hal lain. Kami sudah terbiasa melihat Tante Sofia di sini. Kalau Tante pulang, rasanya akan aneh. Eleanor mengangguk, mengusap sudut matanya yang mulai memerah. Dan kami tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Sofia tersenyum, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan mereka dengan lembut. Kalian bisa mengunjungiku kapan saja. Aku akan sering berada di ruko milikku daripada di apartemenku. Pintu selalu terbuka untuk kalian. Mata Eleanor berbinar, sedangkan Edward menghela napas lega. Benarkah, Tante? Tentu saja. Sofia menepuk tangan mereka dengan penuh kehangatan. Kalian bisa datang kapan saja. Bahkan kalau kalian butuh tempat untuk beristirahat atau sekadar ngobrol, aku selalu ada. Atau kalian bisa ke apartemen. Rasa sedih yang tadi menyelimuti hati mereka perlahan menghilang, berganti dengan kehangatan yang membuat dada mereka lebih lapang. Kalau begitu, kami akan sering datang. Eleanor tersenyum cerah, seolah beban di hatinya telah terangkat. Edward mengangguk mantap. Ya, kami janji. Sofia tertawa kecil. Bagus. Sekarang, bantu aku beres-beres. Tapi jangan larang aku bergerak, aku sudah sehat, ingat. Tetap saja Tante harus istirahat. Protes Eleanor, sementara Edward sudah lebih dulu mengambil koper Sofia. 90. Dengan canda dan tawa kecil, mereka membereskan barang-barang Sofia. Meskipun perpisahan ini tidak selamanya, mereka tahu bahwa hubungan mereka sudah terjalin erat. Tidak peduli seberapa jauh mereka berpisah, hati mereka akan tetap terhubung. Sofia menghela napas panjang saat ia akhirnya tiba di depan ruko kecil yang kini menjadi tempat untuk membuka usahanya. Bangunan sederhana itu bukanlah sesuatu yang mewah, tetapi bagi Sofia, ini adalah awal kebebasannya, tempat di mana ia akan membangun kembali hidupnya dengan tangannya sendiri. Eleanor dan Edward berdiri di sampingnya, membantu membawakan barang-barangnya. Kedua anak kembar itu tampak bersemangat, seolah ruko ini bukan hanya milik Sofia, tetapi juga bagian dari kehidupan mereka sekarang. Saat Sofia baru saja ingin membuka pintu, dua sosok berlari mendekatinya dengan wajah penuh antusias. Yaya dan Lia, dua asisten muda yang selalu mendukungnya, menyerbu dengan napas tersengal. "Mbak Sofia!" seru Yaya dengan suara hampir berteriak. Lia mengangguk cepat, matanya berbinar penuh kegembiraan. "Mbak nggak akan percaya ini." Sofia mengerutkan kening, sedikit terkejut melihat kegaduhan yang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Yaya dan Lia saling berpandangan sebelum keduanya serempak berkata, "Desain Mbak Sofia viral." Sofia membeku di tempat. "Apa? Baju yang Mbak rancang, yang kemarin kita unggah di media sosial, tiba-tiba meledak. Banyak orang membicarakannya." Jelas Yaya dengan napas masih tersengal. Lia menambahkan dengan semangat, "Bukan cuma itu. Ada sebuah perusahaan besar yang tertarik untuk bekerja sama dengan Mbak." Sofia terdiam, merasakan dadanya berdebar kencang. Antara terkejut, terharu, dan tidak percaya. 3. Benarkah? Setelah sekian lama ia meragukan dirinya sendiri. Kini, desainnya diakui. Eleanor tersenyum melihat ekspresi Sofia. Tante Sofia pantas mendapatkannya. Edward mengangguk setuju. Ini baru awal. Tante akan menjadi lebih besar dari yang Tante bayangkan. Sofia menatap mereka semua, merasakan kehangatan luar biasa di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa benar-benar dihargai. Dikhianati oleh keluarga yang dulu dianggap segalanya, kini ia menemukan orang-orang baru yang benar-benar mendukungnya. Lia menarik napas dalam, lalu tersenyum.
Kalau begitu, ayo kita mulai. 91. Sofia berdiri di depan cermin, memastikan penampilannya rapi sebelum berangkat. Hari ini adalah hari yang penting. Ia akan bertemu dengan perwakilan dari Rex Corporations, sebuah perusahaan besar yang tertarik bekerja sama dengannya. Butiknya baru saja berkembang, tetapi mendapatkan perhatian dari perusahaan sekelas Rex Corporations adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 1. Dengan mengenakan setelan sederhana tetapi elegan berwarna krem, Sofia berangkat ke restoran tempat pertemuan dijadwalkan. Eleanor dan Edward mengantarnya sampai pintu, memberikan semangat sebelum ia masuk. Di dalam ruang privat restoran, 3 orang sudah menunggunya. Seorang pria berjas abu-abu berdiri dan mengulurkan tangan begitu melihat Sofia. "Selamat datang, Bu Sofia. Saya Daryl, manajer proyek dari Rex Corporations. Ini rekan saya, Cynthia dan Leonard." Sofia menjabat tangan mereka dengan percaya diri. "Senang bertemu dengan Anda semua. Terima kasih atas kesempatan ini." Setelah mereka duduk, seorang pelayan datang membawa minuman. Percakapan pun dimulai. "Kami sangat tertarik dengan desain Anda," ujar Cynthia. "Gaya Anda unik, klasik, tetapi tetap memiliki kenyamanan yang sulit ditemukan di produk lain." Sofia tersenyum sopan. "Terima kasih. Saya ingin tahu lebih banyak tentang konsep yang diinginkan oleh Rex Corporations." Leonard mengangguk. "Kami ingin menciptakan koleksi pakaian eksklusif yang menggabungkan keanggunan dengan kenyamanan. Bukan hanya pakaian formal yang terlihat indah, tetapi juga sesuatu yang bisa dikenakan sehari-hari tanpa mengorbankan estetika." Sofia mendengarkan dengan saksama, mencatat poin-poin penting yang mereka sampaikan. "Saya rasa itu konsep yang menarik. Saya bisa membuat beberapa sketsa awal sesuai dengan visi yang Anda inginkan." Daryl tersenyum. "Tidak perlu, Bu. Langsung buatkan desainnya saja. Kami tidak meragukan kemampuan Anda, Bu Sofia." Sofia terkejut sesaat. "Tetapi, kalian belum melihat desain saya secara langsung." Cynthia tertawa kecil. "Itu karena kami percaya pada Bu Sofia, bos kami telah melihat testimoni para pembeli yang sangat puas." Mata Sofia sedikit membesar. "Benarkah?" Leonard mengangguk. "Ya, sebelum kami menghubungi Bu Sofia. Bos kami lebih dulu memastikannya langsung." Daryl menambahkan dengan nada santai, "Lagi pula, saya sendiri sudah membeli salah satu produk butik Anda." "Nyaman sekali." 1. Sofia tertegun. Salah satu perwakilan perusahaan ini ternyata adalah pelanggannya. "Serius?" tanyanya tak percaya. 92. Daryl mengangguk. "Serius. Itu sebabnya kami yakin tanpa perlu melihat contoh desain lain. Kami tahu kualitas yang Anda berikan." Sofia merasa hatinya menghangat. Selama ini ia berusaha membuktikan dirinya, dan kini, ada orang-orang yang benar-benar percaya padanya tanpa syarat. Mereka kemudian melanjutkan diskusi, membahas logo, konsep branding, dan akhirnya sampai ke kontrak kerjasama. Sofia membaca setiap detailnya dengan teliti. Semuanya transparan dan menguntungkan kedua belah pihak. "Jadi, bagaimana?" tanya Daryl dengan ekspresi penuh harap. Sofia mengangkat kepalanya, tersenyum. "Saya setuju." Dengan tanda tangan yang ia bubuhkan di atas kertas, Sofia resmi melangkah ke tingkat yang lebih tinggi dalam karirnya. Saat keluar dari restoran, Eleanor dan Edward langsung menyambutnya. "Bagaimana?" tanya Eleanor penuh antusias. Sofia tersenyum cerah. "Kita berhasil." Edward menepuk pundaknya dengan bangga. "Ini baru awal, Tante. Kedepannya, kita akan lebih besar lagi." 93. 26. Pagi di kediaman Rahardian dimulai dengan kebiasaan yang hampir sama setiap hari. Namun,
hari ini terasa sedikit berbeda. Saskia keluar dari kamarnya dengan wajah masih mengantuk, diikuti oleh Mikaela dan Reno yang sama-sama belum sepenuhnya sadar. Biasanya, saat mereka tiba di meja makan, aroma masakan hangat sudah menyambut mereka. Namun kali ini, yang mereka lihat hanyalah para pembantu yang sibuk menata sarapan. Mikaela mengerutkan kening. Hanya Bisari. Mama Vanessa mana? Bisari hanya diam sambil menggelengkan kepalanya. Reno melirik sekeliling dengan bingung. Lia, bukannya Mama Vanessa harusnya sudah ada di dapur. 1. Saskia yang sudah duduk di ujung meja mulai merasa ada yang aneh. Sejak Vanessa resmi menjadi bagian keluarga ini, ia memang berusaha untuk menjadi menantu yang ideal setidaknya, itu yang Saskia pikirkan selama ini. Bersamaan dengan itu, Robin keluar dari kamarnya. Wajahnya tampak setengah kusut meski ia sudah mengenakan pakaian rapi untuk ke kampus tempatnya mengajar. Ia berjalan ke meja makan dan mengambil secangkir kopi tanpa ekspresi. Saskia menatap putranya, lalu bertanya, Robin, mana Vanessa? Kenapa dia belum keluar? Robin, yang tengah menyeruput kopi, menjawab dengan nada santai, masih tidur. Ruangan langsung sunyi. Saskia mengerjapkan mata, Mikaela dan Reno saling berpandangan. Mereka sebenarnya terkejut, tetapi tidak ingin memperpanjang masalah. 1. Yah. Mungkin Mama Vanessa masih lelah. Ujar Mikaela akhirnya, berusaha memaklumi ibu sambungnya. 3. Reno mengangkat bahu. Masih pengantin baru, kan? Wajar kalau masih malas-malasan. Saskia tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Ia mencoba memaklumi, meski ada sedikit rasa jengkel yang merayap di hatinya. Dulu, Sofia selalu bangun pagi, bahkan sebelum semua penghuni rumah ini terjaga. Wanita itu memastikan semuanya berjalan dengan baik, tanpa perlu diminta. Namun, Saskia menepis perasaan itu cepat-cepat. Biarkan saja, gumam Saskia akhirnya. Mungkin nanti dia akan lebih terbiasa dengan ritme di rumah ini. Robin hanya mengangguk singkat, lalu duduk sambil meminum kopinya. Saskia menghela napas panjang. Akhirnya mereka sarapan bersama dalam senyap. Mikaela dan Reno hanya fokus dengan makanan yang tidak sesuai selera mereka. Namun, karena lapar mereka tetap memakannya. 1:94. Tiba-tiba, suara langkah malas terdengar dari arah tangga. Vanessa muncul dengan wajah masih kusut, rambut sedikit berantakan, dan ekspresi mengantuk. Ia mengenakan piyama sutra yang terlihat mahal, tetapi penampilannya sama sekali tidak mencerminkan sosok menantu anggun yang dulu Saskia banggakan. Saskia secara refleks mengernyit. Dulu, saat pertama kali mengenal Vanessa, wanita itu selalu tampil anggun dan mempesona. Namun, pagi ini, ilusi tentang menantu sempurna itu runtuh begitu saja. 5. Robin, Mikaela, dan Reno juga melirik Vanessa sekilas. Meskipun mereka juga terkejut dengan penampilannya, mereka memilih untuk memaklumi dan tidak berkata apa-apa. 2. Vanessa menguap kecil sebelum tersenyum lebar. Pagi semua, sapanya dengan suara sedikit serak. Mikaela, yang ingin menjaga hubungan baik dengan ibu sambungnya, segera berkata dengan lembut, Mama Vanessa, ayo sarapan bersama kami. Nada suaranya terdengar begitu sopan dan penuh perhatian, sesuatu yang sangat berbeda jika dibandingkan caranya berbicara dengan Sofia, ibu kandungnya sendiri.